Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 16 Oktober 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini untuk merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18, di mana Paulus memberi contoh soal bagaimana itu beriman, berharap dan percaya walaupun kelihatannya mustahil untuk terjadi. Tapi dengan pengharapan, dengan iman pada Allah, semuanya mungkin. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Yesus menggarisbawahi peran daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir dalam segala situasi, terutama situasi sulit hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Karena itu terbuka bagi Roh Kudus, bukannya menolak yang Yesus katakan dalam Injil sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Penyangkalan terhadap Roh Kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam permenungan Embun Sabda hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memfokuskan pada tema berharap dan percaya. Jangan khawatir. Masih senada dengan permenungan kita kemarin dulu, soal jangan takut, jangan cemas. Kali ini dengan kata lain sedikit, jangan khawatir. Berharap dan percayalah dengan tokoh iman, Bapa iman Abraham sebagai contoh buat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, berharap dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Pernyataan ini hanya bisa dipahami, dimengerti oleh mereka yang mempunyai iman, akan sangat dipahami oleh mereka yang punya iman akan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan pertama. Rasul Paulus mengangkat contoh Bapak Abraham. Bapak Abraham dan keturunannya diberi janji oleh Tuhan. Dan mereka berharap dan percaya karena mereka punya iman. Punya iman akan Tuhan Allah yang memberikan janji itu kepada mereka, terutama Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah teladan bagaimana beriman itu. Bapak Abraham, dia tunjukkan sampai pada tahap tidak pernah khawatir sedikit pun karena penyerahan totalnya pada Allah. Kita ingat peristiwa ketika Bapak Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya, dia buat. Dan Tuhan membenarkan perbuatan imannya. Kepercayaannya yang teguh bahwa Allah akan membuat semua baik adanya. Dan benar, semuanya baik adanya. Berharap dan percaya. Bapak Abraham sekali lagi teladan buat kita. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan hal yang senada. Yesus katakan, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Saudara dan saudariku,
Yesus mau katakan di sini dengan kata lain bahwa dalam setiap tantangan hidup kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, kenapa? Karena ada Roh-Nya yang kudus yang setia mendampingi kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah keterbukaan untuk menerima kenyataan iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, berharap dan percayalah. Itulah kenyataan iman kita, berharap dan percayalah. Saudara dan saudariku, berharap dan percaya bahwa Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. Berharap dan percaya bahwa yang terbaik adalah versinya Tuhan dan sering bukan versinya kita. Sering orang katakan bahwa buat orang beriman harus katakan kalimat ini. Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik jika kita mengalami satu hal yang buruk. Ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Itulah yang saya kira apa yang kita namakan atau Rasul Paulus namakan berharap dan percaya. Kalau itu ada dalam diri setiap orang beriman, saudara dan saudariku, maka pastinya kata-kata berikut ini tidak akan ada dalam kamus kehidupan kita. Takut, cemas, khawatir. Kita akan hidup seperti teladan iman kita, Bapak Abraham. Saudara dan saudariku seiman, sulit memang untuk hidup seperti Bapak Abraham. Sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Everything is possible. Anything is possible with God. Karena itu, mari kita berjuang terus, jangan pernah menyerah. Berjuang untuk berharap dan percaya sampai pada tahap menyerahkan diri secara total. Itu baru beriman. Penyerahan diri total. Itu yang namanya beriman. Keyakinan bahwa Tuhan punya rencana indah pada waktunya. Jangan takut, jangan khawatir. Dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam senang dan tidak senang, perjalanan peziaran kehidupan kita, Tuhan selalu hadir di sana. Terbuka pada tuntunan Roh Kudus-Nya. Dia yang akan memberikan jalan buat kita, menunjukkan kemana kita harus melangkah. Dengarkan bisikannya. Semuanya akan baik-baik saja. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha rencana kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.